Siapa yang tak kenal Yakult? Minuman satu ini hampir selalu ada di daftar belanja setiap rumah tangga. Minuman dalam kemasan botol kecil ini mengklaim bisa menjaga kesehatan usus lantaran mengandung jutaan bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mungkin saja kalau tidak ada sentuhan taipan bisnis Sudono Salim atau Lim Sio Leong, kita tidak mengenal Yakult. Sebagai konglomerat dan entrepreneur andal bertangan dingin, dirinya yang menghadirkan fasilitas produksi Yakult di tanah air. Di bawah kendalinya, Fondasi Grup Salim terbentuk. Ekspansi ke berbagai lini bisnis pun menjadi naluri Sudono Salim. Salah satu rekam jejak pengembangan bisnisnya tersiar di Harian Bisnis Indonesia edisi 30 Agustus 1989 melalui artikel bertajuk Lim Sio Leong masuk lagi ke usaha minuman. Sudono Salim dikabarkan mendirikan perusahaan manufaktur dengan pabrik yang memproduksi minuman bernama Yakult. Dengan modal 3 juta US dollar, Taipan Lim Sio Leong dilaporkan bersiap mendirikan perusahaan minuman dengan menggandeng investor dari Jepang. Perusahaan tersebut dikabarkan akan berdiri pada September 1989 sebagai usaha patungan antara Grup Salim dan Yakult Co. Jepang. Korporasi itu pun diperkirakan dapat beroperasi pada 1990. Berdasarkan lansiran The Nikkei Industrial Paper pada 24 Agustus 1989, perusahaan yang diberi nama PT Yakult Indonesia Persada itu direncanakan mulai memproduksi komersial lactic acid bacterium beverage pada Agustus 1990. YIP diproyeksikan memproduksi sedikitnya 9 juta botol minuman anak-anak per bulan dengan target pasar di dalam negeri. Minuman yang diberi nama Dagang Yakult dibuat dari bahan baku susu dan gula, serta berbagai aroma dan bahan penyegar lainnya. Untuk mendeskripsikan produk yang bakal diproduksi YIP, Harian Bisnis Indonesia membandingkannya dengan minuman anak-anak semacam Vitacam. Menariknya, perusahaan itu dikabarkan siap memperkenalkan metode penjualan home delivery yang dilakukan oleh para tenaga pemasar wanita atau saleswoman. Metode pemasaran ini tampaknya masih bertahan hingga kini. Saat itu, Yakult Co. telah berekspansi ke 9 negara di dunia dan siap berproduksi serta memasarkan produknya di sejumlah negara Asia, seperti Thailand, Filipina, dan Singapura. Perusahaan Jepang itu juga tengah berencana meraih peluang pasar secara serius di sejumlah negara Eropa. Produk Yakult Co. juga pada saat itu telah diproduksi dan dipasarkan di kawasan Amerika Latin seperti Brasil dan Meksiko. Berdasarkan informasi dari laman resmi perusahaan, PT Yakult Indonesia Persada baru berdiri pada 1991 di Indonesia. Perusahaan ini menjadi pemegang lisensi produk Yakult dari Yakult Honsako Ltd di Jepang. Fasilitas produksi berupa pabrik Yakult di Indonesia memang pertama kali didirikan pada 1990, tepatnya di Jalan Kiwi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun pada 1 April 1997, fasilitas manufaktur itu dipindahkan ke kawasan Indolakto, Desa Pasawahan, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk pemasaran produk, Yakult mendistribusikan produknya dengan direct sales ke supermarket, minimarket, toko,
kantin, dan gerai lainnya. Di samping itu, tenaga pemasar wanita atau Yakult Lady masih berjalan untuk produk langsung ke tangan pelanggan. Yakult hingga saat ini dipasarkan di 40 negara di dunia dan dikonsumsi lebih dari 40 juta orang setiap harinya.